Robert James Fischer, atau nama populernya Bobby Fischer, adalah juara dunia ke-11 dan sering dianggap sebagai salah satu pecatur terbaik sepanjang masa. Dia lahir di Chicago pada tanggal 9 Maret 1943. Sama seperti Mikhail Botvinnik, Mikhail Tal, dan Garry Kasparov, Fischer juga berdarah Yahudi. Ibunya Regina Wender berasal dari keluarga Yahudi Polandia, sementara ayahnya seorang ilmuwan Yahudi Hungaria bernama Paul Nemenyi. Fischer belajar catur secara otodidak dan mulai bermain sejak usia 6 tahun. Pada 1958 di usia 14, dia menjadi juara Amerika dan meraih gelar Master Internasional. Setahun kemudian, dia berhasil menjadi Grandmaster termuda ketika itu. Selama karirnya, Fischer telah menjadi juara Amerika sebanyak 8 kali, sebuah rekor yang dia pegang bersama Samuel Resevsky. Pada tahun 1962, Fischer yang ketika itu gagal di turnamen kandidat menuduh bahwa 3 Grandmaster Soviet, Petrosyan, Paul Keres, dan Yevgeny Geller terlibat pengaturan skor untuk menjegal dirinya. Dia lantas menegaskan bahwa dia tidak akan lagi mengikuti turnamen kandidat karena format pertandingan rentan kecurangan. Dia kemudian mengasingkan diri dari turnamen internasional. Karena kritik keras ini, FIDE terpaksa merevisi format pertandingan dengan menggunakan sistem gugur. Format ini akhirnya akan didominasi Fischer pada tahun 1971. Di tahun 1967, Fischer kembali lagi ke turnamen internasional yang merupakan prelims ke turnamen kandidat. Namun, dia didiskualifikasi karena terlibat konflik dengan panitia. Dia lantas mengasingkan diri untuk kedua kalinya. Pada tahun 1970, Fischer kembali lagi ke percaturan internasional, kali ini dengan ambisi untuk menjadi juara dunia. Di tahun itu, dia menjuarai turnamen internasional dan lolos ke turnamen kandidat. Lawan pertamanya di turnamen kandidat adalah Mark Taimanov, yang namanya diabadikan sebagai nama varian Sicilian Taimanov. Fischer menghajarnya 6-0. Kemudian di semifinal, Fischer ditantang Ben Larsen. Pria ini adalah orang yang namanya diabadikan sebagai nama pembukaan Nimzo Larsen. Fischer juga menghajarnya 6-0. Di final, Fischer berhadapan dengan lawan sepadan Tigran Petrosyan, sang juara dunia ke-9. Tapi dia juga takluk dengan skor telak 6,5, 2,5. Sekarang Fischer hanya perlu mengalahkan satu orang lagi, Boris Spassky, pria yang selama ini tidak pernah sanggup dia kalahkan, sang juara dunia. Pertarungan Spassky melawan Fischer syarat oleh aroma perang dingin Amerika versus Rusia. Di game pertama, Fischer datang terlambat dan melakukan kesalahan dalam posisi remis. Dia akhirnya kalah. Di game kedua, dia tidak muncul dan dinyatakan kalah. Dalam keadaan tertinggal 2-0, Fischer mulai bermain dengan psikologi dan mengajukan sejumlah tuntutan yang tidak masuk akal. Jika tidak dipenuhi, dia akan pulang ke Amerika. Boris Spassky, seorang pria sejati, tidak ingin mempertahankan gelarnya dengan cara seperti itu. Dia menuruti keinginan Fischer untuk bermain di ruangan kecil tanpa penonton dan kamera. Ini merupakan blunder terbesar Spassky. Seharusnya dia berkeras dan mempertahankan gelarnya. Fischer akhirnya berhasil memenangkan game ketiga. Ini merupakan kemenangan pertamanya atas Spassky, sekaligus menjadi titik balik pertandingan. Selanjutnya dia menang di game kelima dan mengulang kembali di game ke-6. Kemenangan di game ke-6 ini sangat indah, sehingga bahkan Spassky berdiri memberikan tepuk tangan, secara gentle mengakui kehebatan lawannya. Fischer melanjutkan kemenangannya di game ke-8 dan 9, sebelum akhirnya Spassky bangkit dan memperkecil ketinggalan di game 11. Tapi Fischer melanjutkan parade kemenangan di game ke-13 sebelum akhirnya mengunci gelar juara di game 21.
Kemenangan Fisher menjadi sensasi besar di Amerika, dan saat dia kembali, mereka merayakannya secara besar-besaran. Dia tampil di televisi dan mendapatkan tawaran sponsor jutaan dolar. Tapi hanya sampai di situ. Dia menolak semuanya dan memilih menghilang selama 20 tahun.